Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 jurusan Teknik Sipil kelas B akan menerangkan materi gerakan tarjih Muhammadiyah dalam bentuk video untuk memenuhi tugas mata kuliah kemuhammadiyahan. Kelompok 8 sendiri beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Fajrul Rahman dengan NIM 19106110034. Yang kedua, Rizky Dwi Irawan dengan NIM 19106110037. Yang ketiga, Dimas Anggara dengan NIM 19106110076. Yang keempat, Kuncoro Bakti dengan NIM 19106111085. Yang kelima, Dwi Priyo Utomo dengan NIM 17106111075. Pengertian manhaj tarjih. Secara harfiah berarti cara melakukan tarjih. Sebagai sebuah istilah, manhaj tarjih lebih dari sekedar cara mentarjih. Istilah tarjih sendiri sebenarnya berasal dari disiplin ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih, tarjih berarti melakukan penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara zahir tampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat, atau juga diartikan sebagai evaluasi terhadap berbagai pendapat fikih yang sudah ada mengenai suatu masalah untuk menentukan mana yang lebih dekat kepada semangat Al-Quran dan As-Sunnah dan lebih maslahat untuk diterima. Sebagai demikian, tarjih merupakan salah satu tingkatan ijtihad dan merupakan ijtihad paling rendah. Dalam usul fikih, tingkatan-tingkatan ijtihad meliputi ijtihad mutlak dalam usul dan cabang, ijtihad dalam cabang, ijtihad dalam mazhab, dan ijtihad tarjih. Dalam lingkungan Muhammadiyah, pengertian tarjih telah mengalami pergeseran makna dari makna asli dalam disiplin usul fikih. Dalam Muhammadiyah, dengan tarjih tidak hanya diartikan kegiatan sekedar kuat menguatkan suatu pendapat yang sudah ada, melainkan jauh lebih luas sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan kata ijtihad itu sendiri. Dalam lingkungan Muhammadiyah, tarjih diartikan sebagai setiap aktivitas intelektual untuk merespon realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syariah. Oleh karena itu, bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu masalah dilihat dari perspektif agama Islam. Hal ini terlihat dalam berbagai produk tarjih seperti putusan tentang etika politik dan etika bisnis. Sumber-sumber ajaran agama, manhaj atau metodologi tarjih juga mengandung pengertian sumber-sumber pengambilan norma agama. Sumber agama adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang ditegaskan dalam sejumlah dokumen resmi Muhammadiyah. Yang pertama, pasal 4 ayat 1, anggaran dasar Muhammadiyah yang telah dikutip di atas yang menyatakan bahwa gerakan Muhammadiyah bersumber kepada dua sumber tersebut. 2. Putusan Tarjih Jakarta 2000 bab 2 angka 1 menegaskan sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Putusan tarjih ini merupakan penegasan kembali apa yang telah ditegaskan dalam putusan-putusan terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aslufi
islami alal itolakoi wal Qur'anul Karim wal hadisus syarif. Artinya, dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis As-Syarif. Mengenai hadis, sunnah yang dapat menjadi hujah adalah sunnah makbulah, seperti ditegaskan dalam putusan Tarjih Jakarta tahun 2000. Istilah sunnah makbulah merupakan perbaikan terhadap rumusan lama dalam HPT tentang definisi agama Islam yang menggunakan ungkapan sunnah sahihah. Istilah sunnah sahihah sering menimbulkan salah faham dengan mengidentikannya dengan hadis sahih. Akibatnya hadis hasan tidak diterima, padahal sudah menjadi ijma' seluruh umat Islam bahwa hadis hasan juga menjadi hujah agama. Oleh karena itu, untuk menghindarkan salah paham tersebut, rumusan itu diperbaiki sesuai dengan maksud sebenarnya. Rumusan bersangkutan yaitu bahwa yang dimaksud dengan sunnah sahihah adalah sunnah yang bisa menjadi hujah, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Karenanya dalam rumusan baru dikatakan sunnah makbulah, yang berarti sunnah yang dapat diterima sebagai hujah agama, baik berupa hadis sahih dan maupun hadis hasan. Hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujah syariah. Namun, ada suatu perkecualian di mana hadis dhaif bisa juga menjadi hujah syariah, yaitu apabila hadis tersebut, yang pertama, banyak jalur periwayatannya sehingga satu sama lain saling menguatkan. Yang kedua, ada indikasi berasal dari Nabi. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah dinyatakan sahih. Yang kelima, kedaifannya bukan karena rawi hadis bersangkutan tertuduh dusta dan pemalsu hadis. Hadis-hadis dhaif yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujah kecuali apabila banyak jalannya dan padanya terdapat karina yang menunjukkan koetentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Jelas bahwa tajri itu tidak dilakukan secara serampangan, melainkan berdasarkan kepada asas-asas dan prinsip tertentu. Kumpulan prinsip-prinsip dan metode-metode yang melandasi kegiatan tajri itu dinamakan manhaj tajri. Kegiatan tarjih itu artinya proses pemahaman agama dalam rangka merespon berbagai masalah yang timbul. Terang Samsul. Dalam pengajian Tarjih Muhammadiyah edisi kedua pada Rabu 28 bulan 3 bertempat di Serambi Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Pertama, wawasan paham agama. Putusan tarjih mendefinisikan agama yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ialah yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah sahih berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Kedua, wawasan tidak berafiliasi mazhab tertentu. Memahami agama dalam perspektif tarjih dilakukan langsung dari sumber-sumber pokoknya Al-Quran, Sunnah melalui proses ijtihad dengan metode ijtihad yang ada. Namun ini tidak berarti menafikan berbagai pendapat fikih yang ada. Ketika wawasan toleransi dalam penerangan tentang al-tarjih yang dikeluarkan
tahun 1936 dinyatakan kompetensi tarjih melalui dari merundingkan sampai kepada tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih. Sifat perlawanan yakni tentang sifat itu. Pernyataan ini menggambarkan bahwa tarjih Muhammadiyah tidak menegaskan pendapat lain, apalagi menyatakan tidak benar. Keempat, wawasan keterbukaan, artinya bahwa segala yang diputuskan oleh tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan, di mana apabila ditemukan dalil atau argumen lebih kuat, maka majelis tarjih akan membahasnya dan mengoreksi dalil dan argumen yang dinilai kuat. Tarjih di lingkungan Muhammadiyah telah mengalami perkembangan makna. Memang pada awalnya dalam organisasi ini tarjih difahami sebagaimana menurut pengertian aslinya dalam ilmu usul fikih, yaitu memperbandingkan dalam suatu permusyawaratan pendapat-pendapat dari ulama untuk kemudian mengambil mana yang dianggap mempunyai dasar dan alasan yang lebih kuat. Kemudian pengertian ini mengalami pergeseran karena perkembangan kegiatan ketarjihan dalam kemuhammadiyah. Tarjih tidak lagi hanya diartikan kegiatan sekedar kuat menguatkan suatu dalil atau pilih memilih di antara pendapat yang sudah ada, melainkan jauh lebih luas, sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan ijtihad itu sendiri.